Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Midat dengan NIM 2102010216, kelas manajemen karyawan. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen mutu dengan judul Pengendalian Mutu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Pengendalian mutu. Apa sih pengendalian mutu dan tujuannya? Tujuan dari pengendalian mutu yaitu perbaikan yang berkesinambungan pada produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan keberhasilan usaha dan mengembalikan investasi kepada para pemegang saham dan pemilik perusahaan. Intisari elemen-elemen mutu oleh Ciptono dan Diana 1995 dapat dipahami sebagai berikut. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya yang dianggap merupakan bermutu saat ini mungkin dianggap kurang bermutu pada masa mendatang. Hal itu terjadi karena banyak produk dan akan selalu bersaing, di mana produk-produk tersebut akan membuat mutu yang paling bagus guna untuk mencapai konsumen yang tinggi. Mutu adalah fitness for use, memiliki dua aspek utama. Satu, ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan. Mutu yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk laku terjual, dapat bersaing dengan pesaing, meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan, serta dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dua, bebas dari kekurangan. Mutu yang tinggi menyebabkan perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi pengerjaan kembali dan pemborosan, mengurangi biaya garansi, mengurangi ketidakpuasan pelanggan, mengurangi inspeksi dan pengujian, memperpendek waktu pengiriman produk ke pasar, meningkatkan hasil dan kapasitas, dan memperbaiki kinerja penyampaian produk atau jasa. Menurut Habis 1999, konsep mutu yang berlaku umum maupun khusus pada bidang pangan erat kaitannya dengan era mutu. 1. Inspeksi atau pengawasan pada tahun 1920-an yang menekankan pada pengukuran. 2. Pada tahun 1960 mengarah ke pengendalian mutu dengan pendekatan teknik statistika berupa grafik, histogram, tabel, diagram pencar, dan perancangan percobaan. 3. Tahun 1980-an berorientasi pada jaminan mutu atau quality assurance. Tahun 1990-an terfokus pada manajemen mutu total atau disebut Total Quality Management, disingkat TQM, era ISO. Mutu bukan sekadar masalah pengendalian mutu atas barang dan jasa atau standar mutu barang, produk quality, tetapi sudah bergerak ke penerapan dan penguasaan TQM menuju world class performance yang sistem mutu menurut ISO 9000 dalam Kaderisman mencakup 1. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh produk atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan, tersurat maupun tersirat. 2. Kebijakan mutu adalah keseluruhan maksud dan tujuan organisasi perusahaan yang berkaitan dengan mutu yang secara formal dinyatakan oleh pimpinan puncak. 3. Manajemen mutu adalah aspek fungsi manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu yang telah dinyatakan oleh pimpinan puncak. 4. Pengendalian mutu. Teknik-teknik dan kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi
persyaratan mutu. Pengendalian mutu meliputi monitoring suatu proses, melakukan tindakan koreksi bila ada ketidaksesuaian, dan menghilangkan penyebab timbulnya hasil yang kurang baik pada tahapan rangkaian mutu yang relevan untuk mencapai efektivitas yang ekonomis. 5. Jaminan mutu. Jadi mutu itu ada jaminan ya. Adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan atau jaminan yang memadai bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu. Jadi setiap produk atau jasa itu mempunyai perencanaan yang sistematis guna meyakinkan para pelanggan bahwa produk itu telah memenuhi standar persyaratan tertentu. Lanjut, fungsi yang berkaitan dengan mutu dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Dua kategori itu yaitu 1. Perencanaan dan rekayasa mutu. Apa sih itu? Yaitu perencanaan dan rekayasa mutu terdiri dari fungsi-fungsi staf, spesialis, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan. Definisi dan perencanaan mutu pada tahap sebelum produksi secara rinci adalah sebagai berikut. Saran terhadap manajemen mengenai kebijakan mutu perusahaan dan penyusunan tujuan-tujuan mutu yang realistis. Yang realistis saja, jangan yang tidak realistis. Analisis persyaratan mutu pelanggan dan penyusunan spesifikasi rancangan. Tinjau ulang dan evaluasi rancangan produk untuk memperbaiki mutu dan mengurangi biaya mutu. Mendefinisikan standar mutu dan menyusun spesifikasi produk. Perencanaan pengendalian proses dan menyusun prosedur untuk menjamin kesesuaian mutu. Mengembangkan teknik-teknik pengendalian mutu dan metode inspeksi termasuk merancang peralatan uji khusus. Melaksanakan studi kemampuan proses, analisis biaya mutu, perencanaan pengendalian mutu untuk bahan yang diterima termasuk evaluasi para pemasok. Audit mutu di tingkatan perusahaan, mengorganisasi program pelatihan dan peningkatan motivasi untuk perbaikan mutu. Pengendalian mutu mengacu pada Kadarisman 1994 sesuai dengan standar ISO 9000, maka kegiatan pengendalian memiliki fungsi antara lain: 1. Membantu dalam membangun pengendalian mutu pada berbagai titik dalam proses produksi. 2. Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengendalian proses. 3. Meneliti cacat yang terjadi dan membantu memecahkan masalah mutu selama produksi. 4. Melaksanakan pengendalian mutu terhadap bahan yang diterima. 5. Mengoperasikan laboratorium uji untuk melaksanakan uji dan analisa. Mengorganisasikan inspeksi pada setiap tahap proses dan spot check bila mana diperlukan. Melaksanakan inspeksi akhir untuk menilai mutu produk akhir dan efektivitas pengurutan pengendalian mutu. Memeriksa mutu kemasan untuk memastikan produk mampu menahan dampak transportasi dan penyimpanan. Jadi setiap produk itu kemasannya beda-beda ya teman-teman. Misal produk A kemasannya dibuat memakai plastik, jadi untuk biar tahan lama, dan B memakai kardus guna untuk transportasi biar aman, tidak hancur barangnya ya. Melakukan uji untuk mengukur dan menganalisa produk yang diterima akibat tuntutan konsumen. Memberikan umpan balik data cacat dan tuntutan konsumen kepada bagian rekayasa mutu. Menurut Hubis 1999, erat kaitannya dengan sistem pengolahan yang meliputi bahan baku, proses pengolahan, penyimpangan yang terjadi dan hasil akhir. Secara internal, citra mutu pangan dapat dinilai atas ciri fisik. Ciri fisik meliputi penampilan, warna, ukuran. Bentuk dan cacat meliputi kinestika, tekstur, kekentalan, dan konsistensi. Cita rasa, sensasi, kombinasi bau dan cicip, serta atribut tersembunyi, termasuk nilai gizi dan keamanan mikroba. Secara eksternal atau luar ya, citra perusahaan. Mutu menyebabkan
ditujukan oleh kemampuan untuk mencapai konsistensi mutu, syarat dan standar yang ditentukan oleh pembeli, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi harus sama ya. Pengendalian mutu pangan juga bisa memberikan makna upaya pengembangan mutu produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen untuk memenuhi kesesuaian mutu yang dibutuhkan konsumen. Manajemen mutu Total Quality Management. Pada tahun 1990-an, beberapa perusahaan besar Amerika Serikat memperkenalkan konsep perbaikan yang terus-menerus atau quality thinking yang dikenal dengan sebutan Total Quality Management, disingkat TQM atau Integrated Quality Control (IQT). TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi atau perusahaan melalui perbaikan terus-menerus atau produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Karakteristik TQM sebagai berikut. 1. Fokus pada pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.